Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Sebelum kita belajar, saya akan sampaikan KD-nya dulu. KD-nya ada 2, 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, termasuk di dalamnya kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Beberapa kemarin sudah ada yang menanyakan, Bu, apa sih bedanya saling bebas, saling lepas? Nah, nanti kita akan pelajari bersama ya. Terus yang 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk. Saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, untuk yang ini, 3.4-nya nanti akan saya pakai buat penilaian yang penghitungan-penghitungannya. Sementara 4.4-nya harusnya kan dia menyelesaikan masalah, tapi saya ganti penilaiannya dengan yang kemarin sudah kalian kumpulkan. Mind map itu loh. Ya, jadi udah nggak ada penilaian di keterampilannya. Cukup yang satu kemarin itu. Oke. Dari yang sudah dipelajari, ada soal seperti ini. Saya nanti mau tanya satu-satu ya, jadi silahkan disiapkan buku catatannya. Kalau misalnya kamu bingung ini itu yang mana, buka lagi. Soalnya Amos melambungkan sebuah dadu yang mempunyai 6 sisi yang berbeda. Maka si Amos akan memperoleh hasil kemungkinan masing-masing sisi yang sama besar. Nah, coba. Christy Angela, ada? Ada. Ada. Christy Angela, yang dimaksud percobaan kalau dari ini itu yang mana? Maksudnya, Bu, sebentar, Bu. Sebentar, coba dilihat dulu. Kan kemarin Anda tuh diminta mencari pengertian percobaan itu yang apa sih? Kalau dari soal yang ini, si Amos melambungkan sebuah dadu itu, yang dimaksud percobaan itu yang bagaimana? Pas dia melambungkan sebuah dadu. Ya, percobaan itu ketika si Amos melambungkan sebuah dadu. Itu disebut sebagai percobaan. Kalau hasil percobaan berarti apa? Itu, dadu yang mempunyai 6... Ya, bentar, Bu. Benar itu. Iya. Itu, Bu, yang mempunyai 6 sisi yang berbeda. Iya, hasil percobaannya ya dadu yang punya 6 sisi yang berbeda itu. Jadi hasilnya nanti hasil percobaannya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata dadunya kan. Nah, itu yang dimaksud hasil percobaan. Kalau percobaannya yang melambungkan sebuah dadu. Lanjut, ruang sampel. Elena Cecilia ada? Hadir, Bu. Ada. Ruang sampel dari percobaan melambungkan dadu itu apa? Itu yang mana? Ini, Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Iya, ruang sampel itu apa sih? Kalau yang saya tangkap itu pokoknya ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan, Bu. Benar, ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang memungkinkan. Hasil yang mungkin apa ya? Tadi yang disebut Elena 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi hasil percobaannya sama ruang sampelnya sama. Terus titik sampel. Kalau ruang sampelnya ini, titik sampelnya yang mana? Elena. Contoh titik sampelnya yang mana? Maaf, Bu, bentar, Bu. Ya, oke. Kan kamu bilang ruang sampel itu semua hasil yang mungkin. Kalau titik sampel, menurut yang sudah kamu pelajari kemarin apa? Berarti 6 nggak sih, Bu? Karena 1 sampai 6. Berarti apa? 6? 6. Iya, Bu. Oke, gini. Jadi kalau ruang sampel karena itu semua hasil ya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi titik sampel itu kan anggota dari ruang sampel. Jadi kamu bisa sebutin 1, Bu. Ya, itu termasuk titik sampel. 3, Bu. Iya, itu termasuk titik sampel. Anggota-anggota yang ada di ruang sampel ini, lu sebutin aja salah satu, bebas yang mana. Gitu ya. Oke. Terus yang terakhir itu kejadian. Kejadian dibedakan menjadi 2. Ada kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Coba saya tanya Karin. Iya, Bu. Karin tahu perbedaan kejadian sederhana dan kejadian majemuk? Kemarin saya tulis yang kejadian majemuk doang sih, Bu. Oke, kejadian itu apa? Kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel definisi peluang ya, Bu. Kejadian yaitu himpunan dari ruang sampel gitu kan, dibedakan menjadi 2. Ada kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Apa bedanya? Namanya kejadian sederhana, otomatis dia sederhana. Sederhana apanya? Sederhana hasilnya.
Jadi kalau sederhana dia hanya punya satu hasil. Tapi kalau kejadian majemuk dia bisa lebih dari satu. Misalnya ruang sampelnya ini kan 1 sampai 6. Kejadian munculnya mata dadu lebih dari 5. Misalnya kejadian A, muncul mata dadu lebih dari 5. Berarti hasilnya berapa, Karin? Mata dadu lebih dari 5 berapa, Karin? 30 kan? Wah, banyak banget. Lebih dari 5 berarti berapa? Kan mata dadu cuma ada 1 sampai 6. Kalau yang lebih dari 5 berarti 1, Bu. emang 1 lebih dari 6. Lebih dari 6, lebih dari 5. Enggak kan? Yang lebih dari 5 itu ya cuma 1 doang ini. Gitu. Oh, berarti ini hasilnya 6. Gitu. Karena dia lebih dari 5. Udah, tunggal. Ya kan? Maka disebut sebagai kejadian sederhana. Kalau misalnya B, kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil. Berapa, Karin? Ganjil. 3, Bu. Apa aja? 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Oke. Kalau kejadian muncul bilangan ganjil, maka jawabannya ini 1, 3, dan 5, bukan 3. Kalau 3 nanti jadi NB-nya. N apa sih? Banyaknya gitu kan. Ya udah disebutkan aja 1, 3, dan 5. Karena dia hasilnya lebih dari 1, dia bukan tunggal ya, maka ini disebut sebagai kejadian majemuk. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, aman. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Saya mau tahu, apakah kalian paham maksud saya yang tadi, yang sudah dibahas bersama teman-teman yang lain? Coba saya tanya ke Albertus Calvin, ada? Ada, Bu. Ada Albertus Calvin. Coba ya dilihat. Soalnya ini masih mata dadu. Melambungkan sebuah dadu yang punya 6 sisi. Ya. Terus kamu diminta mencari ruang sampel S1 untuk kemungkinan hasil yang muncul bilangan ganjil. Lah, bilangan ganjil ini yang udah disebutin si Karin tadi, 1, 3, sama 5. Sekarang kamu coba S2. S2, kemungkinan hasil yang muncul bilangan genap. Berarti? Genap itu 246. 246, oke benar. Yang ketiga, muncul bilangan prima. Berarti? 235, Bu. 2, 3, 5, iya benar, sip. Nah seperti itu ya, menuliskannya harus dengan si kurung kurawal itu di depan ada ininya. Terus masing-masing setiap satu titik sampel dipisahkan dengan tanda koma. Gitu. Oke, coba S4 Bernardo. Ini S4. Bernardo ada? Bernardo nomor 4. Yang D, ruang sampel S4 untuk kemungkinan hasil yang muncul bilangan kurang dari 4. 1, 2, 3, Ibu. Ya, 1, 2, 3. Masih gampang ya. Terus nomor 2A. Ruang sampel peristiwa memilih sebuah kartu bernomor 1 sampai 10. Kamu diminta menentukan ruang sampel S. S sama dengan? 1 sampai 10. Iya. Tulisnya begini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Terus yang kejadian E, kartu yang diperoleh bernomor kelipatan 2. Berarti 2, 4, 8. 2, 4, 8 doang? Iya, Bu. Kelipatan 2. 6 kelipatan 2 bukan? Oh iya, Bu. 2, 4, 6, 8. Doang? 10, Bu. 10, iya benar. Nah, tuh sampai 10 ya. Kelipatan 2 bisa disebut juga sebagai bilangan yang genap. Oke, terima kasih Bernardo. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Pengambilan 3 kartu dari 5 kartu yang bernomor 1 sampai 5. Kamu diminta menuliskan kejadian A, terambilnya kartu bernomor ganjil. Coba. Caroline. Ada? Ada, Bu. Gimana, Lin, menurut kamu nomor 3? Sebentar, Bu. Kartunya bernomor ganjil, kejadian A. Berarti dituliskannya gimana? A.
Masih kurang paham sih, Bu. Jadi misalnya kartunya itu 5 udah ditulis angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya mau diambil kartu bernomor ganjil, bukan kayak misalnya 241, itu kan bilangan ganjil. Tapi ini nomornya doang yang ganjil. Jadi dia semuanya harus pasangan ganjil. Kemungkinannya misalnya ya kalau 241 itu bilangan ganjil, tapi bukan kartu-kartu ganjil, ya kan? Karena 2 genep, 4 genep, 1 ganjil emang. Nah, kalau semuanya ganjil berarti kemungkinannya apa? Kayak pasangan 3 gitu ya, Bu? Oh. Kayak 135 gitu, Bu. 135, terus apa lagi? Kalau dibalik, hitung, Bu. Hah? Kalau dibalik kayak Kehitung. 351 gitu. 351. 153. 153, ada lagi? 3. 3. 531. 531. Yang 3 berapa lagi? Oh ya, 315. Terakhir 531, ada lagi 13. 13. Oke, seperti ini ya. Jadi itu bisa nulisnya nggak harus 1,2,3 dan bla bla bla. Karena dia pasangan tiga kartu ya udah nulisnya 135, 351, 153 dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, nomor 4. Dari pengambilan 3 nomor secara acak dari nomor 3, 2, 4, 1, 5, 8. Coba saya tulis di sini. Berapa tadi? 3, 2, 4, 1, 5, 8. 3, 2, 4, 1, 5, 8. Nih, kan acak-acakan angkanya. Kamu diminta menuliskan kejadian E bahwa 3 nomor yang diambil secara acak tersebut jumlahnya merupakan bilangan ganjil. Jumlahnya harus ganjil. Coba, Fidelia Pamela ada? Ada. Kamu lemes banget. Mungkin karena kebanyakan PJJ ya. Ikutan PCMT makanya. Nih, dari tiga kartu, kamu disuruh cari yang jumlahnya ganjil. Gimana menurut kamu? Punya ide apa kamu? Kayak gimana sih caranya? Coba satu angka yang menurut kamu dia bisa kalau disusun jumlahnya ganjil, satu angkanya berapa? Satu angka, satu susunan angkanya berapa? 3. 3, 2, 3, 2, 4. 5 tambah 4, 9. Nah, itu termasuk salah satu. Jadi tadi kan kejadian E ya. 3, 2, 4, koma bla bla bla. Kita harus cari, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya kamu mau cari ini, termasuk yang di atas-atasnya nomor 3, 2, 1 itu, kamu bisa cari, bisa pakai cara tabel, bisa pakai seperti diagram daun. Ingat nggak waktu statistika? Ya kan bercabang itu loh. Nah, ini kita bisa pakai, misalnya ini kan 3 ya. Saya tulis di sini 3, saya pasangin. Ada beberapa pasangan. 3, 2, 4, 1, 5, 8. Kayak gitu kan. Terus nanti di bagian sini saya cabangin lagi. 3, 2, 4 kata Fidelia tadi. Selain 4 berapa lagi yang dia bisa ganjil? Dari sisanya sini. 8, iya benar. Kalau ini? Berapa? 3 tambah 4, 7. Tambah berapa lagi biar dia ganjil? Tambah genap lagi, Bu. Iya, tambah genap lagi. Berarti sisanya tinggal 2 sama 8. Mungkin nggak sih kalau saya tuliskan 4 di sini? Fidelia. Jadi 3, 4, 4 gitu mungkin nggak? Mungkin nggak sih, Bu? Kayaknya mungkin.
Kayaknya mungkin. Oke, jadi kamu coba bayangkan ya, misalnya kayak pesulap tuh, saya punya kartu, ada 5 kartu di sini, kartunya nomornya 3, 2, 4, 1, 5, sama 8. Saya mau susun ini jadi 3 kartu, 3 kartu. Kartu yang pertama 3, jepret dikeluarin. Kartu yang kedua 4, jepret dikeluarin. Kartu satu lagi berapa? Apakah saya mungkin ambil angka 4 dari sini? Mungkin enggak? Enggak, karena 4-nya udah dikeluarin kan. Jadi ya udah sisa 2 sama 8 gitu. Terus ini dengan cara yang sama kamu cabang-cabangin lagi. Nanti kalau sudah selesai kamu coba yang kepalanya 2 terus dipasang-pasangin lagi. Begitu seterusnya sampai di angka 8. Agak banyak emang ya. Tapi itu yang harus ditulis. Jadi kejadian kemungkinannya ada 3, 2, 4, ada 3, 2, 8, ada 3, 4, 2 dan seterusnya. Dicari sampai ketemu. Seperti itu. Fidelia sampai sini ada pertanyaan? Enggak, sudah paham ya bagaimana cara mencari anggotanya? Oke, baik. Sip. Terus, nomor 5. Seekor ayam mengerami 5 buah telur. Tuliskan kejadian E bahwa paling sedikit 3 di antara anak ayam yang menetas adalah betina. Nah, itu kan macam-macam aja nih pertanyaannya. Ada 5 telur. Coba kita buat telurnya. Ini telur pertama, telur kedua, telur ketiga, telur keempat, telur kelima. Yang namanya telur, kalau pecah, netes, dia cuma bisa jadi betina dan jantan. Nggak mungkin setengah-setengah. Ya kan? Terus, dari sini telur kedua juga kemungkinannya cuma ada 2. Kalau nggak betina juga jantan. Ketiga pun juga begitu, betina, jantan. Keempat juga begitu, betina, jantan. 5 juga begitu, betina, jantan. Ini betina, jantan. Ini juga gitu ya. Dan seterusnya nanti kamu bisa melanjutkan. Terus nanti karena disyaratkan paling sedikit itu 3 telur menetas jantan, paling sedikit 3 ya. Berarti kita harus cari. Saya misalnya mau jalanin ini nih, betina, 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 betina. Maka itu kemungkinan pertama, bisa kan? Nggak tahu tadi kejadian apa ya, anggap aja. Betina, 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 betina. Terus kejadian keduanya ditarik ke bawah. Betina, 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 jantan. Ini masih ada 4 betina, jadi itu masih bisa masuk. B, 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 J. Dan seterusnya nanti kamu bisa terusin. Begitu. Ya, untuk mencari kemungkinan paling sedikit 3 telurnya betina. Itu. Gak banyak emang. Lanjut. Nih. Dari yang tadi kita sudah bisa menentukan percobaan, hasil percobaan, ruang sampel, titik sampel, sama kejadian. Yang ini tadi, apa sih? Nih, yang misalnya S1 sama dengan 135, berarti NS1 bisa ketemu 3. Itu kan udah ya. Maka kita bisa berlanjut untuk mencari yang namanya peluang. Coba saya tanya, Gavin? Ya, Bu. Ada ya. Gavin, dari yang sudah kamu pelajari kemarin, ada rumus peluang. Rumus peluang itu gimana ya, punya? Peluang kejadian A misalnya, sama dengan? NA per NS. NA per NS. NA-nya apa, NS-nya apa? NA itu jumlah ini ya, Bu, apa? Kemungkinan kejadian ya. Jumlah kemungkinan kejadian A, hanya kejadian A. NS-nya? Total sampel ya, Bu, ruang Ya, sampel. ruang sampelnya. Jadi semuanya NS-nya ada berapa? Kemungkinan yang bisa dari situ. Gitu. Jadi ini rumusnya tuh cuma ini doang, NA per NS. Nanti kita ke belakang mainannya sama ini, tapi ditambahin kombinasi, permutasi dan sebagainya. Gitu. Oke. Nih, peluang itu tuh bisa dipakai di banyak sekali kejadian, tapi biasanya yang keluar di soal itu adalah tentang dadu, koin, dan kartu remi, kartu bridge gitu ya. Nah, untuk dadu ini kita bisa tahu NS-nya 6. Kenapa 6? Karena mata dadu itu cuma ada 6. Ya mungkin ada mata dadu yang dia itu 7 atau 8, tapi kan itu jarang ya. Yang paling umum mata dadu itu ya 6 gitu. Dan kita akan pakai yang ini aja. Terus koin itu cuma ada 2 sisi angka dan sisi gambar. Walaupun di gambar ini ada angkanya, tapi kita sebut ini sebagai sisi gambar. Gitu. Terus kartu. Nah, yang kartu ini kadang ada beberapa anak yang dia bingung jumlah kartu itu sebenarnya berapa sih. Kalau kamu beli kartu baru dari mana sih beli kartu di warung juga ada kan? Beli kartu di warung itu
jumlahnya pasti 54. Ada jokernya 2, ya kan? Terdiri dari spade itu apa? Waru, terus hati, ada keriting sama wajik, ya kan? Misalnya kita mau ngomongin si wajik. Wajik ini terdiri dari angka 2 sampai angka 10. Berarti di sini ada 9 kartu. Terus ada jack, queen sama king. Berarti di sini ada 3 kartu. Kalau di total masing-masing ini si wajik itu ada 13 kartu. Karena ada 4 bentuk, 1, 2, 3, 4, maka tinggal dikali 4. 52. Tuh. Jadi yang kalau saya ngomongin kartu bridge, kartu remi, ya udah berarti ada 52 kartu tanpa joker. Kecuali nanti kalau di soalnya dihitung dengan joker, tapi itu jarang. Biasanya cuma ini doang 52 kartu. Gitu ya. Oke, terus untuk kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang kejadian A pada ruang sampel dapat dikatakan pasti jika A sama dengan S, dan dikatakan mustahil jika A itu himpunan kosong. Peluang tersebut nilainya 1, sedangkan kalau dia himpunan kosong nilainya 0. Gitu. Jadi kalau kamu bilang, kalau kamu mau cari nilai peluang, Bu, saya ketemu Bu, nilai peluangnya itu 2, itu salah. Kenapa? Karena peluang itu PA misalnya, PA itu dia selalu lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 1 antara itu. Kalau kamu ketemu nilai peluang ini 2, itu otomatis salah. Itu pasti nanti hasilnya setengah, 3/4, 2/7 misalnya. Gitu. Nggak mungkin dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti kamu salah hitung. Atau misalnya kamu ketemu, Bu, saya ketemunya minus. Nah, itu kamu berarti salah hitung. Gitu. Enggak, Bu, saya nggak salah. Udah saya hitung berkali-kali, tetapi nilainya tetap minus. Enggak, namanya peluang itu pasti di antara 0 sampai 1. Ya. 1 itu mutlak, 0 itu mustahil. Nanti saya akan kasih contohnya. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Coba, Mark, Adrian ada? Ada, Bu. Ada. Kita mau ngomongin dadu ya. Dadu itu ada satu percobaan melambungkan sebuah dadu berisi 6. Berisi 6 itu maksudnya sisinya, mata dadunya itu ada 6. Tentukan kemungkinan munculnya angka ganjil. Saya tanya, ruang sampelnya apa aja? S-nya apa aja? 135, Bu. S, ruang sampel. Ruang sampel itu? 135. Yakin? Ruang sampel. Coba dilihat lagi. Ruang sampel adalah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Nah, ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang bisa muncul. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Terus A, kejadian A adalah kejadian munculnya angka ganjil. Berarti yang tadi sudah kamu sebut. Berapa? 135. 135. Nah, kita bisa cari peluang. Peluangnya A ya. Karena di sini kejadiannya A. Bu, saya nggak suka A. Nanti ingatnya Bu Agnes terus. Saya pengennya M gitu. Boleh. Maukah? Boleh. PK, PM, PL, terserah kamu. Yang penting konsisten ya. Kalau mau pakai A ya PA. Kalau mau pakai L ya PL gitu. Nah, berarti PA itu kan dapatnya dari NA per NS. NA-nya berapa? 3, Bu. 3. Dapat dari ini ya. 1, 2, 3. Gitu. NS-nya? 6. 6. Dari sini yang atas. Sama dengan? Sederhanain. Setengah. 1/2. Setengah. Ya, 1/2. Oke. Nih, yang namanya peluang biasanya bentuknya itu pecahan. Bu, saya nggak suka pecahan. Saya biasanya pakai desimal gitu. Bisa aja, tapi itu biasanya nggak umum. Jadi biar lebih enak, kalau ada yang enak, kenapa dibikin susah, ya kan? Sebentar. Sebentar banget, 2 menit. Oke, sorry sekali ya, karena saya di rumah lagi sendiri, jadi nggak ada orang. Kalau ada tukang paket,
nggak diambilkan, kasihan orangnya. Maaf banget. Tadi apa? Desimal ya, desimal sama pecahan. Ya, Bu, saya nggak suka desimal, saya suka balik. Bu, saya nggak suka pecahan, saya sukanya bentuk desimal. Kalau ada bentuk yang mudah, kenapa kamu harus ngitung 2 kali buat jadiin desimal ya kan? Belum tentu ketemunya setengah jadi 0,5 gitu gampang. Kalau misalnya ketemunya 7/13, kamu harus ngitung lagi, ya kan? Nah, ya udah, biarin aja 7/13. Sip, itu tadi tentang peluang. Ini yang gampang ya, yang A. Yang B, ada yang mau coba mungkin merasa tertantang nih? Belum ada. Baiklah, kalau Saya, Bu, gitu. coba, Bu. Oh, boleh. Samuel, dari satu set kartu bridge diambil 3 buah kartu. Tentukan peluang untuk mendapatkan ketiga-tiganya spade. Gimana menurut kamu? Spade itu ada 13 kan masih Ada 13, benar. Berarti 3/13. 3 kartu dari 13. Iya. Oke, sekarang kita bayangin ya, di satu box itu ada 52 kartu. Ya kan? Kalau kita mau ambil 3, nggak mungkin itu susunannya itu spade semua kan, 13 itu kan. Pasti susunannya kan acak-acakan tuh. Ya kan? Jadi kita nggak bisa langsung 3/13. Gitu. Ya. Ini kita akan pakai materi yang kemarin, permutasi, kombinasi, dan teman-temannya. Dulu pernah ada soal, saya mau ambil 2 bola dari 5 bola yang ada. Itu pakai permutasi atau kombinasi, Samuel? Di mute. Kenapa, Bu? Soalnya misalnya saya mau ambil 3 bola dari 5 bola yang ada di sebuah kantong. Permutasi atau kombinasi? Mutasi ya, Bu? Yakin? Kombinasi. Yakin? Tahu saya kombinasi. Kombinasi, iya benar. Jangan kamu bilang yakin, kamu ganti lagi ke permutasi nih. Nih, jadi gini, kan kalau misalnya kita mau ambil bola, mau ambil 3 bola dari 5 bola yang ada, itu kan kita nggak memperhatikan urutan, ya kan? Sama kayak ini, kita mau ambil 3 kartu dari satu box itu, isinya 52 kartu, kan kita nggak menentuin urutannya kan? Apakah urutan pertama harus angka 2? Gitu kan enggak. Tapi acak, bebas. Jadi ini kita akan pakai kombinasi. Kita tentukan dulu NS-nya. NS itu pakai kombinasi, kita mau ambil 3 kartu dari berapa, Samuel, kalau NS? 3 kartu dari 52. 52. 13. Kamu lagi malah mau ganti. Ya, NS itu kan semua kemungkinan kan. Nah, semuanya ada berapa kartu? 52 kartu. Maka kita akan ambil 3 dari 52 kartu. Ya kan? Oke, kita masuk ke rumus kombinasi. Coba Samuel, silahkan diingat-ingat. N apa sih namanya? Oke, coba tulis sini dulu ya. Nggak apa-apa, tenang. Saya nggak mau ngomel-ngomel ini kalau salah juga. C, R dari N sama dengan N di mute. Masih di mute, Samuel. N faktorial. N faktorial per N min R faktorial. N min R faktorial. Nah, udah mulai dia. R faktorial, terus masih dikali dengan R faktorial. R, ya. Ya, gitu kan. Oke, kalau ke sini C 3 dari 52, maka gimana? Berdasarkan rumus itu. 52, N-nya 52. Oke, faktorial per 52 dikurang 3. Langsung ketemu jawabannya berapa? Berapa? 52 kurang 3. Hitung pakai jari, dia udah kelas 3 juga. Makanya PTMT jangan di rumah mulu. Berapa 52 kurang 3? 48. 40. 49. 9. Iya, wah kalah ini sama tetangga saya. Oke, terus? Terus R-nya itu 3. 3 faktorial. Ya, sip. Sama dengan? Gimana? 52-nya diganti jadi apa? 52 kali 51 kali 50
kali 49 terus 49-nya dicoret. Ntar dulu ya, kali 49. Aduh, sorry. Faktorial per 49 faktorial dikali 3 faktorial dijabarkan ya. Jadi 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali. satunya nggak usah ditulis. 49-nya dicoret, terus 49-nya coret. ada lagi 51 bagi 3 berapa? 17. 17. Ada lagi 50 bagi 2 berapa? 25. Oke, silakan dikalikan. Set. Ketemunya 22.100. 22.100. Oke, baik. Itu baru ketemu NS ya. Kita belum mencari NB. B itu kejadian ketiga-tiganya spade. Berarti kita ambil C3 dari spade-nya ada berapa? 13. 13 sama dengan 13 faktorial. Terus per 10 faktorial 10 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Jadi diubah akan jadi, sorry ya kalau kecoret-coret, udah siang dia ngambek kan. Tiga belas kali 12 kali 11 kali 10 faktorial ya. 10 Per 10 faktorial kali 3 kali 2. Oke, ada yang bisa dicoret? Ini coret ya. Terus yang lainnya? 12 bagi 3. Bagi 3 sama 2. Bisa? Iya, bisa. Berapa maksudnya? Sisa berapa? 12 dibagi 6 sisa 3. 12 bagi 2, iya. Sama dengan? Sama dengan 286. Gimana sih bikin angka 86? Oke, 286. Ya, itu kita baru dapat NB-nya. Pertanyaannya adalah peluang, ya kan? Maka PB-nya berapa, Samuel? PB-nya. Peluang B-nya. Kan kita mau cari peluangnya, PB-nya apa? PB rumusnya apa berarti? Ya, dia bingung diganti doang angkanya. Hurufnya. PA itu NA per NS. Kalau PB? Masih di mute. 286 ya? Iya, 286 gini. Ya. Yakin? Kita kunci jawabannya? Masih ada per jumlah apa itu 22.100. Iya, benar. 22.100. Pendeknya kenapa ya? Ya, seperti itu. Oke. Ini masih bisa disederhanakan. Nanti silahkan kamu bagi 2. Tapi begitu ya. Ini soalnya yang gampang. Tadi yang cuma single doang. Kayak misalnya cuma ngambil 1 doang. Kalau ini kan dia bisa ngambil 3. Maka itu tujuannya saya kemarin ngomong. Kalau misalnya kamu mau belajar peluang, silahkan yang kaidah pencacahan ini kamu benar-benar pahami. Buat apa ya? Buat kayak gini. Karena ini tetap akan dipakai nanti. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tidak, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nih, kalau yang tadi, yang ini, kita ngomongin 1 dadu. Dilempar sekali, NS-nya 6. Ya kan? Tapi yang di sini kita mau ngomongin 2 dadu. 2 dadu yang dilempar bersama-sama. Jadi saya punya 2 dadu, saya lemparin. Dreng, kayak gitu. Kita mau cari NS-nya dulu. Gimana caranya? Nah, karena ada 2 dadu, maka kita kita bikin tabel seperti ini. Kan tadi saya bilang ya, buat mencari kejadiannya itu kita bisa pakai yang diagram batang daun atau pakai tabel. Tabelnya yang kayak gini. Dadu itu matanya ada 6. Dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu pertama. Dadu kedua saya tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu saya akan pasangkan antara dadu pertama dan dadu kedua. 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai nanti di 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Gitu. Jadi nanti totalnya si ruang sampelnya ada berapa, Daniel Fernando? Daniel Fernando? Iya, Bu. Ada berapa ruang sampelnya, total semuanya? 12. 12. Dapat dari mana 12? Dari ujung sini sampai ujung sini.
36. Ada 36. Berarti ini NS-nya dari 2 dadu itu ada 36. Kayak gitu ya. Terus, kamu diminta menentukan peluang munculnya mata dadu keduanya berjumlah 8. Mata dadu mana, pasangan mana yang kalau dijumlah sama dengan 8? Berapa sama berapa yang jumlahnya 8? Daniel? 6 sama 2, 6. 3 sama 5. Bentar. 6 sama 2 berarti di sini ya. 3 sama 5. Oke, terus? 5 sama 3. 5 sama 3. Oke. Ada lagi? 4 sama 4. 4 sama 4. Ada lagi? 2 sama 6. 2 sama 6. Berarti NA-nya berapa? Ada 6. 6. Benar 6. Ada 5 deh. Ada 5. Iya, berarti PA-nya berapa? 5/36. 5/36. Ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Kok kebalik. Nah, oke, itu kalau dari 2 dadu yang dilempar bersama-sama. Sekarang kalau soalnya diubah. Ada 1 dadu dilemparkan sebanyak 2 kali. Jadi dadunya cuma 1 tapi ngelemparnya 2 kali. Kira-kira NS-nya berapa? Coba. Mudita. Ada? Ada, Bu. Ada. Gimana Mudita? Menurut kamu kalau 1 dadu mau dilempar 2 kali, NS-nya berapa? S itu kan sampel ya. 1 dadu dilempar 2 kali, Bu. Berapa? Kan kalau 1 dadu tadi 6. Ya kan? Berarti kalau 2 dikali 2 ya? Dulu kalau 2 dadu dia jadi 36. Ya kan? Kalau 1 dadu tapi ngelemparnya 2 kali jadi berapa? 1 dadu 6, 2 dadu 36. Kalau 1 dadu tapi ngelemparnya 2 kali. Jadi 12 dong, Bu. Iya, belum tepat. Jadi kalau 1 dadu kamu lemparin 2 kali, itu jadi gini loh. 1 dadu ya. 1 dadu dilempar itu kan kemungkinannya ada 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu yang sama dilempar sekali lagi, kemungkinannya ada 6 lagi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti pasangannya akan jadi seperti ini. Ini. Misalnya, ini dadu yang pertama yang ini nih. Ini dadu yang pertama. Dilempar kemungkinannya ada 6. Dadu yang kedua yang bawah sini nih. Dilempar ada 6. Maka kan akan terjadi pasangan 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Jadi sama, nanti NS-nya juga ada 36 di sini. Mudita, paham apa enggak? Rada nyantol dikit, Bu. Kena angin kabur, Mudita, kalau cuma dikit. Nih, itu ya. Jadi kan karena kemungkinannya ada 6, terus dipasangin 1 lagi sama dadu yang bermata 6, ya udah. Kemungkinannya bisa sama aja kayak 1,1, 1,2, 6,4, 6,5, 6,6. Tetap ada 36. Nanti kalau misalnya masih belum paham di situ, kamu bisa tanya lagi. Sekarang yang ditanya peluang munculnya mata dadu genap. Jadi dua-duanya harus genap ya. Yang mana? Pasangan berapa, Mudita? Coba balik ke tabel yang tadi. Dua-duanya harus genap kan ya? Iya. Berarti kan 22, terus 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 66. Oke, berarti ada berapa ini? 3 kali 3, 9 ya? Berapa sih tadi? Iya benar, 9. Berarti mata dadu genapnya saya tulis sini ya. NA-nya ada 9. Maka peluangnya berapa, Mudita? PA ya. PA sama dengan? Jadi PA itu A per S ya? 9/36. 9/36 sama dengan? 1/4. 1/4. Oke, tuh udah paling sederhana. Benar nih Mudita tadi. Peluang mata dadu genap ya dua-duanya harus genap. Sekarang yang B. Coba Riko Chandra. Iya, Bu. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Jadi kamu harus bisa jumlahin, kalau dia 6 berarti itu termasuk kejadian B ya. Yang mana? 2, 4. Sabar. 2 sama 4, ya. Terus? 1, 5, 4, 2, 5, 1. 4 sama 2, 5 sama 1. Ada lagi?
33, Bu. 33. Oke, berarti ada berapa ini? Ada 5 ini, Bu. Oh, ntar dulu ya, mau main sebut itu ya, peluangnya ya, pelan-pelan. NB-nya benar, ada 5. Berarti PB-nya? 5/36. Ya, 5/36. Oke, seperti itu ya. Dah, gampang. Terus, yang terakhir. Coba. Sebuah pabrik roti. Ntar dulu, saya cari orang dulu ya. Saya mau tanya ke Joanna. Joanna ada? Iya, Bu. Ada. Joanna. Soalnya ada sebuah pabrik roti memproduksi roti coklat. Jika diambil sebuah roti dari situ, tentukan peluang untuk memperoleh yang A, roti coklat, yang B, roti keju. Coba, kalau ini ya, PA. PA kan NA per NS. NA per NS. Berapa menurut kamu? Ini PB. PB, NB per NS. Yang roti coklat dulu, menurut kamu gimana? Bingung nggak? Ketawa loh, dia nyengir. Coba Joanna, ya perhatikan. Kita coba sedikit ubah soalnya biar lebih jelas. Ada toko roti. Kalau kamu datang ke toko roti itu, kamu mau beli roti, dapat nggak rotinya? Dapat. Dapat. Tapi kalau kamu ke toko roti, kamu mau beli sepeda, dapat nggak sepedanya? Enggak. Enggak. Oke, sekarang kita ubah soalnya yang mendekati, bukan mendekati, soalnya yang ini ya. Kamu ke pabrik roti coklat, kamu datang ke situ mau cari roti coklat, dapat nggak? Dapat nggak? Dapat. Dapat. Kalau kamu ke situ mau cari roti keju, dapat nggak? Enggak. Enggak. Nah, Karena berarti karena adanya roti coklat. Adanya di ya. roti coklat. Adanya roti coklat. Kalau kamu mau cari roti keju di situ ya nggak ada. Berarti di sini NA-nya nanti ketemu 1 karena dia mau cari roti coklat. NS-nya ketemu 1 juga. Kenapa? Karena dia pabrik roti coklat. Ini ketemunya 1. Yang ini gimana jadi bentek nanti? 1. Yang ini NB-nya roti keju. Roti keju nggak ada, maka kita tuliskan 0. Sementara roti coklatnya NS kan, karena dia memang sudah ada ya berarti 1. Jadi di sini 0. Maka itu tadi saya bilang, kalau si NA itu sama dengan NS, maka itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Kamu pasti dapat roti coklat di pabrik roti coklat. Tapi kalau NB-nya 0, sementara NS-nya 1, itu pasti 0. Kemungkinan yang mustahil terjadi. Kamu mau cari roti keju di pabrik roti coklat, nggak mungkin dapat. Nah, itu. Jadi, kisaran nilai peluangnya tadi yang seperti saya sampaikan hanya ada 0 sampai 1. Peluang itu nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Ini X misalnya, kayak gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Sudah tinggal 1 menit. Tidak ada ya? Ya, baik. Mungkin itu aja untuk materi peluang hari ini.